Silakan duduk. Salam Bapak Ibu semua. Terima kasih sore hari ini. Senang sekali dipertemukan dalam ibadah sore hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang sudah saya siapkan sore hari ini, saya mengucapkan selamat datang dulu. Ada tamu dari jauh, dari Kudus. Nah, silahkan berdiri Mbak Christine. Monggo jumeneng. Nah, ini Mbak Christine. Iku sopo sih pertanyaannya. Mbak Christine itu nanti jika Tuhan izinkan akan menjadi pendampingnya Mas Samuel. Menunggu penantian panjang kurang lebih 2 tahun lagi, nanti akan ketemu lagi dengan Mas Samuel yang sekarang ada di Jepang. Ini Mbak Christine dari Kudus, gerejanya adalah GITJ Ngelo. Dulu waktu saya masih muda, masih suka kesana kemari, saya muter-muter bahkan sampai di Ngelo juga. Untuk gereja-gereja di wilayah Pantura, Pati itu hampir saya pernah kunjungi. Mulai dari Pati, Tayu, Jepara, muter-muter itu pernah saya kunjungi karena waktu itu saya pelayan juga di PPA, sering muter-muter dan hampir semua, ya mungkin ada yang belum. Dan Ngelo ya saya pernah, mungkin kalau nggak salah mungkin ya 1 kali di Ngelo. Ya saya dalam hati Ngelo itu mana sih? Ngelo kok ya ada orang Kristen ya di undaan ya, ikutnya undaanku ya di undaan. Nah, ini Mbak Christine ya, selamat beribadah di GBI Gunung Batu. Di tempat ini Mas Samuel bergereja dan dulu sebelum ke Jepang juga ya ikut berjuang ini, ngewangi buat gereja ini. Jadi kemudian ditinggal ke Jepang, waktu itu belum jadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan ketika saya pelayanan di GITJ Bulung Cangkring. Nah, tapi ini perlu juga saya sampaikan ke jenengan, karena ini saya sampaikan ke jemaat sana, masa di sini enggak saya sampaikan. Maka sore hari ini akan saya sampaikan meskipun dengan cara yang berbeda karena situasi jemaatnya kan berbeda. Kalau di Bulung Cangkring itu banyak pegawainya, banyak pengusahanya, pengusaha sweke, pengusaha itu loh, iwak biawak, restoran-restoran seperti itu. Bahkan pengurusnya juga ada yang punya ya, jadi bos sweke ya, di Bulung Cangkring. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengangkat sebuah tema, yaitu judulnya adalah percaya penuh kepada Kristus. Oke, sudah. Percaya penuh kepada Kristus. Sebetulnya sore hari ini saya mau menyampaikan tentang Pentakosta, tapi saya pikir nanti aja, biar nanti bagiannya Mbah Pur saja ini. Sing abot-abot bagiannya Mbah Pur, sing enteng-enteng ya, nanti biar Mbah Pur yang menyampaikan tentang Pentakosta. Sebenarnya ini tentang itu, tapi saya diberi hikmat hari ini. Ada orang yang tepat nanti yang lebih dalam, kalau mendalami bab-bab mungkin Mbah Pur dalam. Jadi maka nanti biar beliau yang akan menyampaikan tentang Pentakosta. Nah, saya itu sing enteng-enteng aja, sing simpel-simpel, gampang-gampang ya, yang mudah. Nah, saya suruh mendalami dalam gitu, jujur saya juga mengalami kesulitan ya, karena ada yang lebih tahu. Percaya penuh kepada Kristus. Firman Tuhan sore hari ini saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan buat saudara semua, ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka
sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini satu perikop penuh dari ayat 1 sampai 26, tapi saya ambilkan mulai dari 20 sampai 26. Ini tentang bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ya, sebelum diserahkan dan akhirnya disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu perikop ini jenengan waos dari ayat 1 sampai yang ke-26 itu ada 3 bagian. Ada 3 hal. Ayat 1 sampai 8 ini tentang apa? Ini tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa secara pribadi, untuk pribadinya, untuk Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ayat 10 sampai 19 itu adalah Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Terus yang kita baca sore hari ini ayat 20 sampai 26 adalah Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini 3 hal sebetulnya, tapi saya mau ambil yang ketiga ini, yaitu Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya. Maka temanya adalah percaya penuh kepada Kristus. Apa sih yang kita percaya dari Tuhan Yesus? Kita sering mujikan ini, percaya Gusti Yesus, percaya lah, itu percaya. Lan manut piwulange ing sak dina-dina ngrasake sabdane, gondeli pranatane netepi pepakene, kanthi tulus sing ati selawase percaya Tuhan. Nah, yang dimaksud percaya itu bagaimana? Kita itu dikatakan orang percaya. Sering kita mengaku, mengklaim kita, saya ini orang percaya. Oh, nak ngarani wong Kristen itu wong percaya. Ya, saya sering mendengar. Jadi istilah orang Kristen itu istilahnya adalah orang percaya. Lah terus yang percaya itu percaya bab apa? Yang kita percaya itu yang apa? Misalnya saya percaya Pak Priyadi. Iya, saya percaya Pak Priyadi. Dalam apa kok saya percaya Pak Priyadi misalnya? Ada sesuatu alasan mengapa saya harus percaya Pak Priyadi. Apakah mungkin karena Pak Priyadi ini saya percaya karena dia ini sopir yang handal, saya percaya kalau dia nyetir medan apapun dilibas, gampang bisa dilewati oleh Pak Pri. Itu kalau dalam hal nyopir. Tapi misalnya dalam hal begini, misalnya aku duwe HP rusak, Pak Pri tolong dandakno Pak HP ku. Ya kira-kira Pak Pri bisa gak kira-kira? Nah, karena gak bidangnya yo malah ya jenengan itu pripun, aku kan orang bidangnya servis HP, ada orang lain yang bidangnya. Maka saya itu percayanya ada sesuatu yang menjadi alasan mengapa saya percaya Pak Pri. Nah, jenengan sebagai orang Kristen, kita jadi orang Kristen itu dikatakan orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Lah ya, kenapa kita percaya kepada Yesus? Apanya yang kita percayai dari semua itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pertanyaan bagi kita supaya kita itu sadar, saya itu menjadi orang percaya itu percaya dalam hal bagaimana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu kita beribadah dulu di gereja saya yang lama kan GITJ ada pengakuan iman. Kemarin saya pelayanan di sana, ada pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan seterusnya. Itu adalah iman seorang Kristen yang ada di dalam syahadat 12 itu, pengakuan iman rasuli. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman kita kepada Yesus, saya percaya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Nah,
ada firman Tuhan yang menyampaikan, meskipun nanti tidak saya sampaikan secara lengkap, banyak hal, tapi saya hanya menyampaikan 3 saja. Ya, 3 saja dulu, sithik-sithik, alon-alon waton kelakon. Yang penting kita ngerti, saudara. Kalau saya bacakan semua ya berjam-jam nggak habis nanti. Yang pertama, mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah, ya, yang kita percayai, Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya. Tuhan Yesus Allah, ya, Allah dalam bentuk manusia. Ini yang kita percaya ini. Harus orang Kristen. Lihat Gusti Yesus, Gusti Yesusku ya Allah, tetapi dalam bentuk manusia. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang dalam bentuk manusia. Saya percaya, harus orang Kristen percaya dalam hal apa? Iya, Gusti Yesus itu Allah dalam bentuk manusia. Jadi ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak asal saya percaya. Seperti ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan. Kamu percaya, mau tak gendong? Diam saja. Percayanya yang bagaimana? Percaya dalam hal apa? Nah saudara, yang pertama ini kita harus percaya penuh dalam apa? Satu, bahwa Tuhan Yesus itu ada Allah dalam bentuk manusia. Yang pertama. Ya, biar cepat langsung. Yang kedua adalah, mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Apa yang kita percaya? Karena Yesus itu, kita percaya Tuhan Yesus itu mati, disalib, untuk apa? Melunasi hutang hukuman dosa. Jadi kita percaya mengapa Tuhan Yesus itu mati disalib, bukan karena mati konyol. Mati konyol itu ya mati ya nggak ada gunanya. Tetapi kematian Tuhan Yesus ini punya tujuan besar, tujuan mulia Allah untuk manusia, yaitu apa? Untuk melunasi hutang. Hutang apa? Hutang duit, hutang dosa yang sebetulnya kita harus menerima hukuman. Karena apa? Upah dosa itu adalah maut. Sebetulnya setiap orang yang berdosa, sebelumnya itu dulu waktu itu kalau orang dalam firman Tuhan cerita-cerita nggih, ketika berbuat dosa langsung tuh hukuman. Ya, cerita para nabi ya. Yang mau membaca di perjanjian lama, kalau mau lakukan perbuatan dosa langsung dihukum, perbuatan dosa langsung dihukum, langsung ketok hukumannya. Nah Allah itu ya memang adil, ada sesuatu yang tidak benar, dosa ya memang harus konsekuensinya, balasannya ya adalah hukuman, memang seperti itu. Karena apa? Allah itu nggak mau kompromi dengan yang namanya dosa, sekecil apapun nggak mau kompromi. Nah makanya inilah yang nanti kita akan pelajari bersama, kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan itu diutus oleh Allah untuk ya, dalam rangka ini, dalam rangka untuk melunasi hutang hukuman dosa. Jadi kita digantikan hukuman yang seharusnya kita itu harus terima, itu sudah digantikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengamini, percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib itu adalah untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu semua. Untuk apa? Supaya saudara tidak menanggung yang namanya hukuman dosa yang seharusnya dengan tanggung. 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ulang lagi, karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah karena dosa-dosa manusia. Nah kita percaya yang kedua ini. Ya, yang pertama tadi Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Saya percaya. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib adalah untuk melunasi hutang hukuman dosa saya. Masing-masing berkata saya. Nah terus yang ketiga, kita percaya apa lagi kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah pengorbanan Tuhan Yesus adalah satu-satunya, ya, saya ulangi lagi, satu-satunya
Kalau satu-satunya itu ya nggak ada yang lain, ya hanya itu. Seperti istri atau suami kita, ya satu-satunya hanya satu, nggak ada yang lain. Satu-satunya pembayaran yang dapat menebus dosa. Jadi yang bisa menebus dosa kita itu hanya apa? Hanya pengorbanan Tuhan Yesus, titik. Tidak ada yang lain. Maka ada pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, bukan dengan barang yang enggak berguna atau bukan dengan emas perak. Itu tidak bisa menebus dosa kita. Hanya satu, pengorbanan Tuhan Yesus, titik. Kita percaya itu. Hanya Yesuslah yang bisa membayar segala dosa-dosa kita, yang menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Meskipun sama-sama disalibkan, waktu itu yang disalib bukan hanya Tuhan Yesus, waktu itu ya banyak yang disalib, dan pada hari itu ada 2 lagi. Tetapi apakah mereka yang disalib itu kemudian bisa menebus dosa kita? Enggak. Tidak semua orang yang disalib itu bisa menggantikan dosa-dosa kita. Tetapi hanya Yesus Kristus saja yang dia mati disalibkan untuk menggantikan setiap dosa kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini percaya kita begitu. Kalau kowe kok percaya, bab apa sih kowe kok percaya karo Tuhan Yesus? Jadi bisa menjawab minimal 3 niki dan masih banyak lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan di awal sebelum kita berbicara banyak tentang bagaimana kita itu percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Harus ada alasannya dulu. Kalau kita percaya tapi nggak punya alasan, itu ya namanya gabrul ya. Jadi kita percaya itu ya bukan percaya yang buta, yang kemudian tidak ngerti apa-apa, tapi kita percaya dengan iman. Kita menyadari betul bahwa saya percaya dengan hati saya bahwa Tuhan ini 1, 2, 3, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mengenai hal percaya ini memang sesuatu yang tidak bisa diukur. Percayamu dhuwur apa cendek? Enggak ada yang tahu. Yang tahu itu ya masing-masing, menurut masing-masing. Karena ini kan dari hatinya Bapak Ibu semua. Saya enggak bisa menilai. Oh, Mas Darmono percayanya segini, enggak bisa. Yang tahu itu adalah saudara dengan Tuhan sendiri yang tahu. Tapi paling tidak kita tahu ini hal-hal. Jadi nanti kalau kita ditanya orang atau kita ditanya anak kita, mengapa sih Pak saya kok harus ke gereja? Mengapa sih saya harus percaya Tuhan Yesus? Kok enggak yang lain? Kenapa sih? Nah, kita bisa memberi jawaban itu. Nah, dasarnya ada di dalam firman Tuhan. Kita menjawabnya tidak asal gabrul, tapi ada firman Tuhan yang mendasari semua itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kalau kita sudah percaya, terus lapo? Kan kita sudah percaya, misalnya percaya tenan karo Gusti, percaya sungguh luar biasa, percaya tenan pokoknya, nggak ada yang bisa menggantikan pokoknya. Saya itu sampai mati pun saya tetap percaya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kalau kita sudah percaya, terus ngapain? Terus melapo jenengan? Aku wong percaya, yo nek wis percaya terus lapo? Kan ngono pertanyaane. Ya, kalau percaya, saya percaya itu kan janji iman. Sekarang perbuatannya di mana? Buktinya apa? Kan gitu. Kowe nek diarani percaya terus buktine nopo? Apa buktinya kau bilang percaya? Maka ini yang penting. Apa yang harus dilakukan bagi orang percaya? Nek wis percaya terus lapo gitu loh maksudnya. Bukannya percaya, aku percaya, terus lapo kowe? Aku turun nang omah, tengok-tengok. Ya aku percaya model piye? Padahal Tuhan Yesus ini nggak maunya begitu. Kita itu melakukan sesuatu, ada action bahasa Inggris. Ada aksi, ada tindakan. Yang harus dilakukan orang percaya adalah yang pertama. Ya, di dalam firman Tuhan ya, menurut bacaan kita sore hari ini. Menurut bacaan kita sore hari ini di ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Dalam perikop ini kata satu itu banyak sekali. Menjadi satu, aku sayang ibu. Jadi banyak satunya saudara. Ini betapa pentingnya sebuah kesatuan, menjadi satu dan bersekutu di dalam Tuhan.
Makanya tadi Pak Pri sempat berbicara bilang kenapa kita itu bersatu, ya, kita itu bersekutu, ada persatuan. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu sendiri juga senang yang namanya persekutuan, ada kesatuan. Nah, menjadi satu dan bersekutu di dalam Tuhan seperti kita saat ini dirangkul di dalam sebuah naungan gereja. Untuk apa? Untuk kita satu dan bersekutu. Itulah pentingnya bahwa orang Kristen itu harus bersekutu. Orang Kristen itu enggak boleh sendiri-sendiri, tapi bersekutu. Ada persatuan. Karena di dalam persatuan itulah berkat itu akan dicurahkan. Dan ada pujiannya itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam persekutuan kita menjadi satu. Satu ini bisa diartikan bahwa satu itu adalah Allah, Tuhan Yesus, dan kita itu menjadi satu. Bisa juga saya mengerti bahwa persatuan, kesatuan, persekutuan itu adalah persekutuan di antara kita, saudara. Yang paling gampang aja kita bahas yang ada di dalam persekutuan di gereja kita, nggak usah jauh-jauh, yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Kesatuan yang ada di dalam kehidupan orang Kristen itu bukan karena didasari oleh sebuah kepentingan pribadi atau hanya sekedar organisasi. Bukan hanya sekedar gini, wah ini gereja Betel Indonesia ngandong karena kita satu-satu GBI satu organisasi GBI ngandong, maka kita harus bersatu. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi persekutuan yang dimaksud itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Lebih dari hanya sekedar organisasi. Nah, persekutuan yang semacam ini apa? Dilandasi oleh apa? Pujian kepada Tuhan. Pujian kepada kita itu sama-sama di sini ingin memuji Tuhan. Itu yang penting, makanya di sini ada yang dari GTJ, oh gak masalah. Nanti ada dari gereja lain, ya nggak masalah, karena di sini kita itu dirangkum bukan dalam hal organisasi, tetapi di sini kita disatukan Tuhan oleh apa? Dilandasi oleh pujian kepada Tuhan, kesatuan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Makanya kita tidak menolak mau gereja mana mau ikut ibadah, ya nggak apa-apa dulu. Waktu corona di sana nggak ada ibadahnya di sini, ya nggak masalah, tidak apa-apa. Karena kita di sini bergereja itu tidak hanya dirangkul oleh organisasi, tetapi karena Tuhan. Jadi saudaraku, nah di dalam persekutuan itu pasti ada orang banyak, tidak hanya satu. Jenenge wong akeh, wong iku beda-beda. Setiap orang itu beda-beda kelakuannya, karakternya, pendapatnya, keinginannya itu setiap orang beda. Wes lah, satu keluarga pun ya beda-beda. Apalagi beda keluarga, wes beda tempat dan sebagainya, pasti juga berbeda-beda karakternya. Nah, maka dari itu supaya persekutuan ini baik, ada kesatuan yang baik, kita harus memahami prinsip-prinsip ini. Yang pertama harus saling menerima. Saling menerima itu adalah menerima bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita harus menerima. Satu gereja itu orang wong pinter kabeh, ya ora wong bodoh kabeh. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang tengah-tengah, ada yang peduli, ada yang cuek, ada yang macam-macam. Maka kita di sini harus bisa saling menerima bahwa setiap orang itu berbeda. Berbeda latar belakang, dari suku ini, suku itu, dari desa ini, desa itu, macam-macam, dan semuanya berbeda. Maka kita harus saling menerima. Maka saya senang di sini, di gereja ini bisa saling menerima. Kita mengakui, oh saya itu lemahnya di sini. Saya kan selalu jujur, saya itu orangnya lemah dalam hal apa? Saya itu lemah dalam hal menghafal. Jadi nyuwun sewu, saya itu sejak sekolah itu nek kon ngapalno paling benci. Sak guru-gurune tak gedeng. Kan ono guru sing modele senengane kon ngapalno. Lah iku mesti tak gedeng. Aku paling gak seneng kon ngapalno. Maka saya kalau saya ngajar itu enggak pernah saya suruh anak-anak menghafal. Ya. Yang penting itu konsepnya dipahami. Enggak perlu dihafal. Apalan itu bukan bukan pendidikan yang baik.
Saya agak seneng dulu itu, makanya sampai sekarang saya kalau suruh menghafal ya bukan berarti nggak hafal sama sekali ya, enggak ya, tapi lemah gitu ya, lemah dalam hal menghafal, suwi gitu. Tapi saya pegang poinnya, pokoknya iki intine ngene, nak cara takon, pokoknya nang kitab ki ana lho. Nang apa keteke nang Matius, pokoknya nang Matius ana. Nah kon dudono di mana? Ya saya memang akui lemah. Tetapi ada yang wah nek kon ngapalno itu luar biasa. Buku sak semene iso apal itu ya ada karena punya talenta masing-masing. Ya semua itu karena dilatih. Tapi saya itu mungkin karena wegah mungkin ya, karena wegah dan memang gak seneng ya, karena kalau nggak seneng itu apapun ya wegah jadi ini. Karena saya enggak, tapi bukan berarti terus apa gak apal blas ya enggak. Tapi ya, memang tak akui lemah di situ. Nah, saya mengakui ada yang pinter, ada yang hafal, ada yang enggak, ya itu biasa. Jadi kita harus bisa menerima inilah kekuranganmu. Saya melengkapinya, maka saya dilengkapi. Mbah Pur Alkitabnya luar biasa. Wah, apal maksudnya apa tempatnya di mana ini apal. Nah, saya jujur kayak isong tapi dilengkapi ya, saling melengkapi. Nah, yang kedua adalah saling menghargai. Saling menghargai dalam persekutuan kita itu harus saling menghargai, Saudara. Orang percaya itu harus saling menghargai. Jangan kita meremehkan orang lain. Ya. Jangan sekali-sekali kita meremehkan orang lain, apalagi meremehkan karena melihat penampilannya. Kadang orang itu salah paham dengan penampilan seseorang. Banyak sekali orang kaya itu ya, kalau pergi ke supermarket, wah sugih, uangnya triliunan. Dia ke pasar swalayan cuma pakai kathok cekak, sandal japit, kaos oblong, suwek-suwek, yo ora anyar. Tapi dia kaya. Banyak yang seperti itu dan sering ada kejadian orang seperti ini kemudian diremehkan orang. Mau beli mobil, loh Pak, kok tuku mobil duitmu ono piro? Ternyata dia punya uang banyak, uangnya banyak sekali, uang saiki ora sah digowo, cukup sak lembar itu seperti KTP, itu uangnya bisa nyimpen triliunan. Saudara, kita jangan pernah melihat seseorang enggak menghargai orang gara-gara alah kowe iki wong ora duwe, alah kowe iki wong ngene, apalagi dari penampilanmu ngene ora meyakinkan. Apalagi kita sebagai orang Kristen harus bisa menjadi contoh. Maka kita harus saling menghargai. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kita harus saling menghargai. Terus yang ketiga saling mengasihi. Di dalam persekutuan kita harus saling mengasihi, Saudara. Satu sama lain saling mengasihi. Kita di sini itu diikat dalam sebuah kasih. Karena kita itu kasih, maka di sini saya angkat sebuah tema di dalam gereja ini adalah keluarga. Keluarga GBI Ngandong. Keluarga kita itu keluarga, saudara. Ya, makanya saudara itu bukan orang lain bagi saya. Masalahmu juga menjadi masalahku, pergumulanmu juga pergumulanku, dan pergumulanku juga pergumulanmu. Kita tuh satu keluarga, saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, tiga hal ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita itu menjadi satu kesatuan yang diikat di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen, orang percaya itu harus seperti ini. Saling menerima, saling menghargai, dan saling mengasihi. Serta mencintai persekutuan. Senang dengan persekutuan. Persekutuan karena 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Nah, Saudara, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, kalau kita sudah percaya, lalu bagaimana? Ayat 21 berkata, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya. Supaya orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Ini berbicara soal kesaksian. Apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang itu bisa percaya? Jadi misi Tuhan Yesus itu adalah supaya mereka itu diselamatkan. Supaya mereka selamat kan harus percaya. Karena mereka nggak percaya, bagaimana dia selamat? Maka ini bagian kita rekan kerjanya Tuhan, rekan sekerja Allah. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan apa? Supaya
orang-orang dunia, orang-orang yang nggak percaya itu menjadi percaya. Percaya apa? Seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bersaksi ini adalah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi kalau engkau mengakui saya orang percaya, engkau harus bersaksi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan ini meskipun ini sebetulnya doa Tuhan Yesus, tapi ada hal-hal penting kalau kita mau menggali dalam itu, hal-hal penting, bahkan hal percaya kita kepada Tuhan ini kita harus bagaimana juga kita bisa dapatkan di sini. Nah, kita harus bersaksi supaya apa? Supaya dunia ini percaya. Apa yang kita lakukan? Nah, itu yang kedua ya, boyo cepet ae lah. Yang ketiga, telu-telu nih gimana? Tadi 3, ini nanti 3. Nanti masih ada 3 lagi. Oh, cek suwi berarti ya. Yang harus dilakukan adalah serupa dengan Kristus. Ayat 22 berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi mereka yang dimaksud ini adalah kita ini sudah diberi oleh Tuhan kemuliaan. Kemuliaan itu bukan hanya dari segi badan jenengan, tetapi dari segi rohani. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan, diberi kemuliaan seperti yang Tuhan Yesus juga terima dari Allah. Jadi Tuhan Yesus kan diberi kemuliaan oleh Allah, dan kita juga diberi kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus diberi kemuliaan oleh Allah. Apa sih kemuliaan itu? Adalah keadaan yang penuh berkat di mana orang percaya itu selanjutnya masuk menjadi serupa Kristus. Kita diberi kemuliaan serupa dengan Kristus. Ini kan luar biasa. Lah kita itu siapa? Diberi kemuliaan. Diberi kemuliaan seperti Tuhan. Kita ditinggikan derajatnya, ditinggikan dari makhluk-makhluk yang lain itu loh, manusia. Nah, yang tujuannya apa? Serupa dengan Kristus. Maksudnya serupa dengan Kristus niku maksudnya pribadi. Apa aku kudune maca kayak Gusti Yesus kayak nak dramane jenengan riyen waktu riyen jenengan tampil. Nate tampil di Pakem kelihatannya dulu nggih jenengan awal-awal Kristen zaman Mbah Pur nggih. Tampil nang Pakem saya lihat waktu itu saya masih segini, masih kecil. Wah, metu linak gino. Oh Gusti Yesus, oh kuwi Gusti Yesus. Bayangan saya aku ya Gusti Yesus yo kuwi tenan. Saya kan nggak paham yang namanya drama. Yo ngertiku kuwi ya tenan. Oh Gusti Yesus kuwi. Oh Gusti Yesus sinten sing dadi sinten Mbah Pur nggih? Apa sinten? Lali kula. Tapi saya waktu kecil ingat sekali. Saya nonton itu di Pakem kalau nggak salah. Oh no, pentas drama kelahiran Tuhan Yesus. Seperti itu, dan ya itu masih saya kenang itu, dan menjadi sebuah cerita bagi saya waktu kecil saya senang lihat seperti itu ya, karena diajak orang tua ya, saya bersyukur orang tua saya itu baik ya, ngono kuwi dijak lu baik kayak Mas Darmono baik, anaknya dijak ke gereja baik, itu nanti menjadi cerita. Oh iya, bapakku mbiyen ngejak aku nang gereja. Oh sok nak gedeku eling saudara, seperti saya ini dijak nang ndi bapak, dijak nang ndi ibu saya waktu itu ke eling terus. Maka saya sampai saat ini berjanji kalau nanti saya pelayanan ya anak saya tak ajak supaya tahu, oh iya ini loh bapakku pernah ini, saya supaya belajar sama ya, mengikuti apa yang dilakukan bapak saya. Nah, kemarin tak ajak semua ke Bulung Cangkis biar yo aku eling biar itu menjadi teringat dan menjadi kekuatan nanti dia kelak dewasa. Seperti saya saat ini mengingat-ingat masa kecil saya. Mengapa saya bisa begini? Itu karena orang tua saya ya karena mendidik saya. Diajak dan mau. Lalu mau. Mungkin kakak saya dulu gak patek seneng dijak gitu, mungkin wegah ya, tapi saya waktu itu kintilan sudah. Jadi kintil sama orang tua. Jadi acara-acara gereja seperti ini saya sering ikut waktu kecil. Nah, saudara, serupa dengan Kristus itu maksudnya adalah kita itu belajar dari karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, bukan wajahnya, tapi karakter.
karakternya Tuhan Yesus itu loh, supaya kita itu belajar. Tuhan Yesus itu suka menolong, ya kita jadi orang yang suka menolong. Tuhan Yesus itu baik hati, ya kita jadi orang Kristen ya harus baik hati. Tuhan Yesus itu mengasihi, ya kita itu harus mengasihi. Tuhan Yesus itu rela berkorban, kita juga harus rela berkorban. Nah seperti itu maksudnya. Itulah kesaksian kita. Makanya firman Tuhan yang disampaikan Mbah Pur, ya kesaksian kita itu apa yang kita lakukan. Kalau dalam firman Tuhan kita memperhatikan janda-janda, anak-anak yatim, itulah kesaksian kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang seperti ini. Maka kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus, mengasihi orang-orang yang membutuhkan, memberi, menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu maksudnya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar serupa dengan Kristus. Orang percaya itu harus serupa dengan Kristus. Serupa apanya? Kelakuane, karaktere, perbuatannya. Amin. Nah, itu nomor berapa nih kok? 3 gitu. Jadi orang Kristen itu bukan ongkang-ongkang, diam-diam saja, enggak. Tetapi orang Kristen ada yang harus dikerjakan. Yang pertama, hidup dalam persekutuan. Yang kedua, bersaksi. Yang ketiga, serupa dengan Kristus. Teluse ora sakeh-akeh. Nah, ini yang terakhir. Ya telu meleh. Kemudian kalau kita sudah melakukan yang Tuhan mau, kita percaya Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai orang yang percaya, apa kata Tuhan? Apa janji Tuhan terhadap orang-orang yang percaya? Kan ngono. Masa kita melakukan sesuatu tidak ada imbal baliknya? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang tentu disiapkan oleh Tuhan bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Ini yang namanya janji Tuhan kepada orang yang percaya. Ya. Yang enggak percaya, yo aja nampa janji Tuhan, itu bukan bagiannya. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya. Tapi saya percaya jenengan adalah orang-orang yang percaya. Amin. Nek ora percaya ya ora mungkin nang gereja, Pak. Apa wae mendung ini iki selimutan nang omah wis. Penake ra karuan, Pak. Nah, janji Tuhan apa? Di dalam ayat 24 berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Aku ini Tuhan Yesus ya. Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan Tuhan. Artinya begini saudara, Tuhan itu mau kita itu selalu tinggal bersamanya. Kalau kita itu ada di dunia ini, Tuhan itu mau kita itu selalu disertainya. Tuhan itu pengen Tuhan menyertai kita. Itu kalau kita di dunia. Dan nanti kalau kita dalam kehidupan kekal di surga, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita itu tinggal bersama Dia di surga. Nah ini loh perkataan Tuhan Yesus, Dia berbicara sendiri kepada Allah. Minta apa? Supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Mereka itu siapa? Mereka ya kita ini semua yang percaya. Supaya apa? Bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Kita ini sebetulnya wis disayang Tuhan. Pokoknya aku itu pengen menyertai loh anak-anakku, orang-orang yang percaya. Dan saya itu pengen nanti ketika dia dipanggil Tuhan meninggal, mati secara jasmani, nanti dia hidup kekal itu bersama-sama dengan saya. Ini loh permintaan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, syaratnya adalah kita percaya. Tetapi janji Tuhan bagi orang percaya, Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Orang percaya itu disertai Tuhan. Itu pasti disertai Tuhan. Apakah kalau kita itu sedang hadapi masalah itu kemudian kita menganggap Tuhan tidak menyertai? Oh jangan itu ukurannya. Tuhan itu menyertai kita apapun keadaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, Tuhan itu selalu menyertai. Kita boleh hadapi masalah,
tetapi Tuhan selalu bersama kita untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu maksudnya penyertaan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Meskipun dalam keadaan mendung dan sekalipun, janji Tuhan itu menyertai kita. Jadi ini yang harus kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahkan sampai sekarang, mungkin saat ini jenengan menghadapi pergumulan apapun, percayalah Tuhan itu menyertai. Karena apa? Tuhan sendiri yang mau kita itu tinggal bersamanya. Itu loh, luar biasa. Bukan keinginan kita, tapi Tuhan itu yang mau. Pokoknya aku wong sing percaya iki, biar tinggal bersamaku dan aku akan menyertai kehidupannya. Makanya jangan, kalau sudah percaya, jangan sampai ngelokro. Pertahankan terus kepercayaanmu, imanmu itu. Jangan sampai ngelokro sedetik pun, sejengkal pun mundur. Tapi kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan adalah pendamaian dengan Allah atas dosa. Nah, kita itu kan orang berdosa. Tetapi janji Tuhan bagi kita itu didamaikan dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Dengan apa? Dengan pengorbanan Tuhan. Kita didamaikan. Tanpa pengorbanan Tuhan, kita enggak didamaikan dengan Allah. Ya, menerima hukuman itu tadi. Tetapi karena Tuhan itu sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gantinya, pengorbanannya, menggantikan yang seharusnya kita terima berupa hukuman. Ayat 25. Ya Bapa yang adil. Oh, tiba-tiba ini berbicara ya Bapa yang adil. Nah, ini tidak ya Bapa tok, tapi ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara tentang keadilan Tuhan, keadilan Allah. Yang namanya keadilan itu ya tadi itu, nek salah ya dihukum, itu adil. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu adil. Lah mengapa kita tidak dihukum Allah? Karena ada yang mendamaikan. Siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, nanti saya akan kaitkan ini dengan yang nomor 3, saudara. Adil, kemudian kasih. Ini tak lewati dulu, langsung ketiga, nanti saya ulas sedikit. Yang ketiga adalah hidup dalam kelimpahan kasih. Kita hidup di dalam kelimpahan kasih, ayat 26, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Kasih yang diterima Tuhan Yesus itu juga kita terima. Oh, pura luar biasa. Jadi kasih yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus itu juga kita terima saat ini. Maka saya mau bicara dua hal ini, antara nomor 2 dan 3. Allah itu adil, tetapi di nomor 3 Allah itu juga kasih. Nah, adil dan kasih ini adalah dua hal yang menurut manusia, menurut kita itu nggak bisa jalan, nggak bisa berjalan bersama. Karena kalau kita adil pasti mengesampingkan kasih. Kalau kita mengedepankan kasih, akan keadilannya nggak ada. Contohnya begini, misalnya ini contoh anak saya ini Farhan, misalnya wis iso numpak motor misalnya ini, tapi sayangnya ini belum, lagi latihan. Dia baru belajar naik motor, kemudian dia nekat jalan-jalan ke kota, mau ke Ngelo misalnya, mau ke Ngelo nih Mbak Christine. Tiba-tiba dia naik motor, ada bangjo, harusnya lampu hijau itu, lampu merah itu harusnya apa, lampu merah itu berhenti ya Pak ya, harus berhenti. Tetapi karena dia belajar grogi, lampu abang diterak, delalah ada polisi. Misalnya saya polisinya, saya polisi di anakku melanggar, saya tahu. Kira-kira nak jadi kula, jenengan pripun kira-kira? Bebas le anak polisi, los, gas terus, ngono. Itu namanya tidak adil. Kenapa? Sudah tahu melanggar tapi nggak dihukum, nggak ditilang. Yang namanya adil itu yang melanggar ya ditilang, denda, bayar duit, bayarin yang bayar nong
resmi, ora apa iku, ora bayar sing gak resmi ya, memang denda. Kalau saya denda, saya tilang, tak kayak surat tilang kamu. Nah, mungkin tetangga saya bilang, bapak opo karo anake tegel, ora duwe welas asih, mosok anake ditilang, didenda. Kira-kira tanggoku ngono. Kira-kira orang mengatakan demikian. Nek tak denda. Tapi nek tak jarno, wis los le, bablas le, ora usah, ora apa-apa, bapakmu polisi aman. Nggo tanggane ngomong, "Pehne anake. Penegakan hukum ora adil. Sing kae ditilang, kayak Mas Bowo kae ditilang, iki pehne anake ora adil." Bingung mboten kira-kira kula? Yo bingung. Tak tilang yo salah, ora tak tilang yo salah. Saya mau adil, engko gak diarani kasih. Saya mau kasih, saake engko diarani ora adil. Loh, Tuhan itu bisa melakukan dua-duanya, adil dan kasih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengorbanan. Sama kalau saya ingin berjalan dua-duanya jalan, saya harus mau berkorban. Harus ada pengorbanan. Kalau saya supaya untuk tengah-tengah ya ora diarani ora adil, ya ora diarani ora kasih, tetap adil dan kasih, maka saya gini, tetap tak tilang, kowe tak tilang ya, kowe beno anakku tetap tak tilang kowe. Mergo kamu melanggar nih. Namamu siapa? Ya yang ditekoni. Secara hukum kan begitu. Meskipun saya tahu namanya siapa? Farhan, nama lengkap Farhan Dana Diaksa. Kamu kelas berapa? Ini umurmu berapa? Sekian. Bapakmu siapa? Tak tulis dewi, kan anak aku bapak ya. Maka kamu tak tilang ya le. Iki surat tilangnya. Sesuai kamu pergi ke pengadilan. Ini dibayar ini. Dendanya 100.000. Bayar nanti di pengadilan. Dia pulang. Terus pulang glendeh-glendeh. Saya sampai di rumah. Iya le mau untuk surat tilang le. Iya, padahal kan aku dhewe sing tilang. Lah terus piye? Ya harus dibayar. Ya wis ngene. Sesuk kamu ke pengadilan ini bayar. Tak kasih uang. Oh. Tak kasih uang. Bro dendane 100.000. Tak kasih 100.000. Ini nanti bayarke ya. Ya wis engko tak antar sekalian. Kemudian saya beri dia ke pengadilan bayar. Selesai toh. Ini bisa jalan kedua-duanya. Saya ya adil, ya tak tilang ya orang melanggar. Tetapi saya juga kasih apa? Iki mah ya tak tanggung, bayar 100.000 aku kehilangan 100.000 saudara. Saya kehilangan 100.000, itulah pengorbanan. Nah, adil dan kasih ini bisa melaku bareng. Itu kalau ada pengorbanan. Seperti saya mengorbankan uang saya 100.000, saya mengorbankan waktu saya mengantar dia ke pengadilan. Itu hanya contoh. Ini contoh Bapak, ora tenanan. Aku kan ora polisi, mau dianggap tenanan. Nah, seperti Allah kita juga begitu. Yang seharusnya kita itu dapat surat tilang ini, wes untuk denda harus bayar ini. Harus ini. Jenengan untuk surat tilang ini. Sok wayahe iku kudune nampa hukuman. Ceter nek miturut agama itu kan gitu. Agama yang saudara kita kan. Kowe nek salah jawab kan dibeteti. Wah, nganggo betet geni dan sebagainya. Itu bentuk dendanya, tilang. Tetapi Allah itu adil dan kasih. Hukuman tetap jalan. Tetapi Allah juga kasih. Dia juga mengasihi kita. Makanya satu-satunya jalan adalah pengorbanan. Maka apa yang dikorbankan? Anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang menggantikan. Itu loh. Yang menggantikan yang seharusnya kita itu bayar. Kita nggak jadi bayar. Nggak jadi dihukum. Karena apa? Karena sudah ditanggung oleh kematian anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi begitu saudara. Jadi adil dan kasih bisa berjalan kalau ada yang namanya pengorbanan. Ini harus kita percaya, kita imani. Yesus adalah satu-satunya yang bisa membayar dosa kita. Satu-satunya. Seperti contoh tadi, saya korban 100.000, tetapi adil dan kasih
bisa jalan. Saya mengasihi dia tetap tak tanggung bayar. Ora takon bayar dhewe, orang di duit wong iki. Ora sanggup bayar. Denda 100.000. Saya beri nih, tak kasih uang 100.000. Bayar kek. Saya harus berkorban. Ada pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Dikorbankan Allah untuk kita. Yang seharusnya kita yang bayar, kita gak jadi bayar, saudara. Nah, inilah apa yang harus kita imani, kita percaya jadi orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan. Dan apa janji Tuhan terhadap hidup kita. Kita didamaikan dengan Allah. Kita menerima kelimpahan kasih yang dari Allah. Kedua-duanya bisa kita terima tanpa harus meninggalkan adil dulu atau kasih dulu. Tetapi dua-duanya bisa berjalan bersama. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah pengajaran penting yang mendasar orang Kristen itu di sini. Yang harus kita ketahui menjadi pegangan kita. Haleluya. Mulai sekarang saya mau percaya Tuhan bahwa hidupku sudah ditanggung. Semua dosaku sudah dibayar lunas. Lunas, nas dibayar oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kemarin kita sudah peringati di Paskah. Dan saatnya nanti kita akan menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang nanti suatu saat akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita semua yang sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.